Mungkin dalam jamuannya kurang memadai. Mohon maaf Pak Kiai, kami ada sedikit oleh-oleh buat yang mati. Di antaranya yang dikomandoi oleh Bapak Ustadz Pancong, kami ada bingkisan sedikit. Insya Allah nanti saya simbolis satu aja. Untuk sisanya setelah acara selesai. Kami persilakan untuk Bapak Ustadz Pancong maju ke depan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Wabil khusus nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga bisa bersilaturahim di Masjid Kabinir Falah dalam berjamaah MTSS. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terhormat yang saya hormati beliau Ki Haji Hasyim Syaifuddin sebentar lagi Dr. Amin. Para jemaah semuanya, para ustaz, para haji, para kiai yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehormatan tadi saya. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih atas kehadirannya di masjid yang kalau tidak salah ini yang tadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati penasihat MTSJ Kiai Haji wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nabiyyaka asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma fa alayhi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar jemaah semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan penceramah kita, guru kita, pemberi nasihat. Di kita ada MTS ya ngomong, tapi belum pernah. Belum nyambung, Kasar pernah lihat nih di masjid ini. Nah, kita bilang MTS berkah, nyambung. Itu bagian dari keluarga besar MTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan doa, daun salam buah nanas, daun salam buah nanas, dan jawab salam insya Allah bertanya lunas. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan ke masjid Nurul Falah. Alhamdulillah bangun
lebih awal dan berkumpul dengan para tamu Allah, orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat. Pokoknya yang tergabung dalam keluarga besar MTSJ kita doakan, yang sakit kita doakan, yang punya masalah kita berikan solusinya. Sampai meninggal pun kita sholatkan. Sampai penasihat selalu tergabung di dalam penasihat kita sholatkan dari kurang lebih 300 lebih. Selalu kita ketepatan ini lebih dari 500. Salawat serta salam senantiasa dihadirkan kepada kita dan Nabi Muhammad. Para jamaah, para tamu Allah, insya Allah Sabtu yang akan datang dan sudah disampaikan oleh Ketua DKM Ustaz Kamil. Kita kemana? Ini sudah dipilah. Kebangatan kalau nggak datang. Pilah. Dapat pilah. Masjid apa? Darul Ikhlas. Kita ikhlas berangkat. Kita akan datang ke masjid Darul Ikhlas. Insya Allah. Siap berangkat lagi? Niatkan dengan ikhlas ke masjid Darul Ikhlas. Para jamaah yang Allah SWT, insya Allah hari ini ada Al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ila akhir ayat. Sebelum kita mulai ceramah sampai jam 12 siap. Siap kumaha gawainya. Mari kita doa, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur sih kalau sudah siap sampai jam 12 ya. Ya, yang terhormat Dewan Para Sehat MTS C Bapak Kiai Haji Asep MM, beliau adalah Wakil Ketua Basnas Kabupaten Bogor. Udah tahu belum Pak Asep? Udah. Siapa pemajikan Anda? Alhamdulillah. Ini yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali, beliau adalah Ketua IPI Kecamatan Cilengsi. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Halal. Mana? Beserta para pengurusnya, para kiai, para ajengan yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, para pejabat, baik itu Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak DMI, Pak DMI, biasanya Pak DMI rajin. Hadirin hadirat yang berbahagia,
Dalam kesempatan yang amat baik ini, pertama dan utama, silaturahim. Bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar, majelis tahajud, subuh dan zikir. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Di samping silaturahim, dari begitu saya masuk ke masjid, ternyata kita melaksanakan perbuatan yang amat baik, yaitu sholat tadi apa? Sholat gaib, sholat jenazah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia husnul khotimah. Saya teringat kepada hadis Nabi, ayyul mu'minina afdalu. Ada orang Ansor laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu, siapa sih orang mukmin yang utama? Dijawab oleh Rasul, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya itulah orang yang dikatakan mukmin. Mudah-mudahan kita punya akhlak yang baik. Apalagi di samping ini adalah memperingati Maulid. Pantas wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah SAW itu punya akhlak yang mulia, punya agama yang mulia, punya adab yang mulia, dan punya akhlak Al-Quranul Karim. Ayyul mu'minina aqyasu. Kemudian bertanya lagi sahabat itu, ayyul mu'minina aqyasu, siapa orang mukmin yang cerdas, yang pintar, yang cerdik? Dijawab oleh Rasul, yaitu orang yang cerdik, orang yang pandai, aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang ingat kepada kematian. Pak, jadi orang yang pintar, orang yang cerdik adalah orang yang banyak ingat kepada kematian. Pak, kita ingat gak kepada mati sekarang? Lupa tadi ya. Tapi begitu kita menyolatkan, itu orang yang pintar, orang yang cerdik adalah orang yang selalu ingat kepada kematian. Wasti'dadan lima ba'dahu, mempersiapkan setelahnya. Apa yang kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia. Pak, Bu, memang kalau orang yang meninggal dunia, apa kewajiban yang hidup kepada orang yang mati? Ada berapa? Ada? Pak, satu memandikan. Sebab orang mayit gak bakalan mandi sendiri. Betul gak? Kalau Bapak pengen dimandiin oleh istri kita, berarti kita meninggal. Gak bakalan orang mayit itu mandi sendiri. Itu kewajiban kita. Kemudian setelah dimandikan, dikafani, dibungkus. Ingat Bapak dan Saudara sekalian, itu baju si mayit yang tadinya banyak pakai jas, pakai koko, ada lambang di belakangnya apa? Majelis tahajud, subuh, dan zikir. Masya Allah, nggak dibawa, betul nggak? Tapi niat ikhlas Bapak nggak dibawa itu. Amin. Emang nggak dibawa itu. Pakai kapan? Semuanya kemungkinan besar adalah menggunakan kain kapan. Setelah dibungkus, dia apa? Disolatin, baik itu secara zahir ataupun ghaib.
sholat berapa rakaat sholat? Berapa rakaat? 4 takbir. Takbir pertama Fatihah. Takbir yang kedua sholawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat doa. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, oh ya, jadi saya teringat kepada imam tadi. Alhamdulillah kita diimamin persis kayak di Mekah bawaannya. Amin. Kira-kira kurang bisa seperti itu beliau. Pak, Bu, kalau kita di Mekah, di Madinah, sholat jenazah itu takbir yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Pak, kalau sudah berapa takbiran, ini di masyarakat kita memang masih ada menggunakan apa? Sholat pakai apa? Pakai amplop di sini masih. Ayah, bagus. Yang enggak juga bagus. Yang tidak bagusnya betul nggak? Biasanya seberapa duit ini? Cepet. Berarti satu takbiran seberapa duit? Tapi bukan ke situ Pak ya. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Setelah kita sholat baru apa? Ukur. Pak, Bu, kita sudah punya rumah di rumah. Ada 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat, bukan main. Begitu kita meninggal dunia, apa yang terjadi? Ini ujung-ujungnya kekuburan yang sempit berapa meter? 2 meter atau 3 meter. Masya Allah. Ini bapak-bapak dan saudara sekalian, di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya sebetulnya. Makanya bapak-bapak dan saudara sekalian, saya bangga, saya salut kepada MTS Z melaksanakan kegiatan seperti ini. Contoh, semalam kita melaksanakan apa? Nah, jam berapa? Jam 3. Masya Allah. Tadi kata Pak Asep, jarang orang yang bangun sepertiga. Banyak orang yang bangun tapi kiif. Betul nggak? Habis kiif tidur. Emang begitu kita mah, bangun tidur, bangun tidur. Itu sepertiga. Ya Allah, kalau saya baca di dalam kitab Ayat Rumudin, Tafsir Subdatul Tafasir, kemudian Sohbatul Tafasir sampai kepada Tafsir Ibnu Katsir, ternyata fadilah melaksanakan tahajud itu antara lain dosa kita diampuni. Mudah-mudahan bapak-bapak dosa kita diampuni. Yang kedua, selain dosa diampuni adalah nanti menjadi sehat kita semua. Amin. Itu penghalang daripada penyakit sholat tahajud. Kenapa orang banyak yang sakit? Lantaran banyak yang tidak tahajud. Betul? Maka apalagi orang itu dikatakan apa? Akan tahajud. Wa'lam anna syarfal mu'min yamuhu billahi. Wa'lam apa artinya? Ketahuilah. Anna syarfal mu'min, sesungguhnya orang yang mulia mu'min itu adalah yamuhu billahi, namun di waktu malam. Jadi orang yang tahajud adalah orang yang mulia. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak sebelum acara ini selesai, jangan dulu pulang sampai jam 12. Saya salut, alhamdulillah, macam Pak Majid Nurul Pala berani sampai jam 12 siang, ya. Tapi bapak-bapak dan saudara sekalian, setelah tahajud kita dilanjutkan dengan apa tadi? Sholat subuh.
berjamaah. Kalau orang sholat isya berjamaah itu seakan-akan separuh malam kita beribadah. Tapi kalau kita isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sama-sama kita beribadah semalam suntuk. Apalagi kalau apa namanya di sholat subuh ini paling segan, betul kan? Kalau orang yang segan sholat subuh dan sholat isya itu namanya munafik. Afdhalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatis subuh. Paling berat bagi orang yang munafik adalah melaksanakan berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Tapi bangga saya MTSJ wajib melaksanakan berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita termasuk orang yang mukhlisi. Amin. Baik. Terakhir. Ini sudah terakhir. Jam 12. Dan di dalam hadis, di dalam keterangan, man hafadho ala sab'i, man hafadho sab'a kalimat. Barang siapa yang hafal 7 kalimat, bahwa indallah syaribun, menurut Allah mulia, wa indal malaikati syaribun, malaikat juga mulia. Jadi Allah mulia, kata Allah, malaikat juga berkata mulia. Wa yajidu halawatu ta'ah, dan akan menemukan kelezatan taat. Wa takunu hayatuhu wa mamatuhu, dan matinya orang tersebut akan baik. Ghafarallahu dzunubahu kami fi subadil bahri, Allah akan mengampuni dosanya walaupun seperti sebanyak apa budak laut. Jadi orang dikatakan mulia menurut Allah, orang dikatakan mulia menurut malaikat, mendapatkan kelezatan taat, hidup dan matinya baik, kemudian dosa akan diampuni. Apa itu? Ini sering kita ucapkan, Pak. Saya tidak panjang-panjang, tidak akan memberi materi yang sulit-sulit. Mana yang 7 kalimat itu? Ayyakula, ayyabdari'a bismillahirrahmanirrahim. Ayyabdari'a kula syai'. Jadi setiap sesuatu kita ucapkan kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu mulia. Malaikat mulia, Allah kata Allah mulia, dosa kita diampuni. Ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering kan? Mau duduk baca bismillah. Tadi baca bismillah tadi. Baca bismillah, lama mohon bismillahi awalihi wa akhir, bismillahi awalihi wa akhir. Pokoknya setiap memulai sesuatu baca bismillah dalam hati ataupun diucapkan. Naik motor bismillahirrahmanirrahim, naik mobil bismillahirrahmanirrahim, naik kulit di pemajikan, naik sare di pemajikan, bismillah. Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap sesuatu tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim kurang berkah. Yuk kita sama-sama memulai sesuatu dengan baca bismillah. Makan bismillahirrahmanirrahim. Yang tadinya sedikit makan bisa kenyang. Walaupun makanan banyak tapi tidak baca bismillah, kadang-kadang itu tidak berkah. Ayo baca, hidup biasakan oleh kita. MTSZ mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam Al-Quranul Karim sendiri setiap kalimat itu ada ucapan bis, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, kecuali apa? At-Taubah.
Yang lainnya semuanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Pengasih di dunia, penyayang di akhirat. Biasakan baca Bismillah. Coba bareng. Alhamdulillah. Bisa. Allah pun mendapat menurut Allah mulia. Malaikat mulia. Dosa kita diampuni. Ucapan Bismillah. Makanya Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita ingin bangun di waktu malam jam 2 jam 3, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim 23 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bangunkan saya nanti jam 2 atau jam 3. Itu backup atau backup? Ya, itu menunjukkan insya Allah Bapak pasti bangun. Kalau misalnya tidak bangun, bohong. Tidak bangun, cuman barangkali kita apa? Baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Masih ada waktu? Itu baru Bismillah. Baru berapa lagu? Ya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas itu jangan kok. Duduk Bismillah. Minum Bismillah. Minum aja Bismillahirrahmanirrahim. Idza syaribtumul ma'a fasrabu masran. Apabila kalian mau minum, minumlah dengan apa? Apa namanya? Begitu. Wala tasrabu abban. Jangan kamu minum ngegrok-grok. Bageula kurang usah pakai naon kan? Gendi, betul kan? Ayat gendi baru. Ya. Gendi. Menunjukkan beres ya? Oh. Tuh baca Bismillah ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak ini ilmu. Kata Pak Asep tadi, manusia bisa mencapai puncaknya dunia dan akhirat karena punya ilmu. Insya Allah Pak berkah. Yang tadinya kita punya mobil satu jadi punya mobil dua. Yang tadinya kita punya rumah satu dua. Yang tadinya kita punya istri satu siapa di sini di antara dua? Itu sering baca Masa Allah. Baik, awas rajin baca Yang kedua, ayyakula ba'dahu alhamdulillah. Setelah selesai sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah. Kita kan gitu ya, habis makan alhamdulillah rabbil alamin. Setelah kita duduk cengkat baca alhamdulillah. Setiap kembali acara alhamdulillahirabbil alamin. Betul Pak? Segala puji kepunyaan Allah. Puji ada berapa? 4. Puji qadim alal qadim. Puji hadis alal hadis. Ada puji qadim alal hadis, ada puji hadis alal qadim. Milik Allah. Yang kedua apa Pak? Alhamdulillah. Insya Allah kita termasuk orang mulia. Dosa kita diampuni manakala kita rajin mengucapkan alhamdulillah. Suka kan kita banyak alhamdulillah? Suka ya, sering gitu. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengucapkan apabila kita salah mengucap. Astaghfirullah aw amali su'in, atau mengerjakan pekerjaan yang kurang bagus, kita ucapkan astagfirullah. Tadi oleh Pak Kiai Asep berapa kita ucapkan astagfirullah? Pak Kiai tadi berapa? 99. Alhamdulillah. Astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Astagfirullah. Kalau lihat perempuan bagus, astagfirullah atau alhamdulillah? Mubahil. Jadi awas, punya kesalahan apapun, baik itu kepada manusia ataupun kepada Allah, ucapkan astagfirullah. Masya Allah Pak, itu astagfirullahaladzim bukan main.
doa, langit, bumi, tembus segala-galanya ucapan astagfirullahaladzim. Jangan dianggap remeh Pak, itu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa ya? Yang kata berapa? Enggak tiru supaya nanti jam 12 tepat. Ya. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, idza af'ala, apabila saya mau mengerjakan kada wa kada, kul insya Allah. Pak, Bu, kalau kita mau melakukan sesuatu, ucapkan insya Allah. Pak, nanti ke rumah ya, hari Selasa, ucapkan lu insya Allah. Bukan insya Allah, jangan insya Allah, kamu sok bohong, salah Pak. Justru yang ajaran Islam mengajarkan kepada kita segala sesuatu kita harus ucapkan insya. Kalau Allah menakdirkan saya datang, kalau Allah tidak menakdirkan saya tidak datang. Itu ucapkan insya. Coba hari Sabtu besok katanya mau MTSJ di mana? Dayur. Tuh kita ke sana, jawabnya apa? Insya Allah dalam hati siap. Gak ada istilah insya Allah. Bohong. Gak bakalan. Insya Allah, jika Allah menghendaki saya datang. Begitu. Ini perbuatan ucapan yang mudah. Tapi apa? Mulia menurut Allah. Mulia menurut malaikat. Hidup dan kehidupan yang baik dan dosa kita diampuni, menemukan kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan insya Allah. Coba Pak, siapa yang besok mau nikah? Jawabnya apa? Insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan kalau yang mau nikah besok digampangkan dosa. Apa? Acaranya. Amin. Ada? Ada yang mau menikahkan ada? Ya ada. Itu apa? Insya Allah. Yang berapa? Keempat. Yang kelima, menurut yang kelima, bapak-bapak dan saudara sekalian, apabila idza staqbalahu makruhun faqul la haula wala quwwata illa. Kalau kita dihadapkan kepada hal yang tidak senang atau kita tidak kuat, ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Gampang kan? Coba bareng. Artinya tidak ada kekuatan, la haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Kita Bapak, ya Allah, nggak kuat. Apalagi bapak-bapak ini udah umur berapa? 40, 50, ada yang sampai 80, betul nggak? Udah, nggak usah. Kalau semacam begitu, umur kita ini segitu, dekat air. Bapak, kita kalau udah tua begini dekat air lah, dekat kamar mandi, betul nggak? Dekat kamar, dekat apa lagi? Dekat segala-galanya, betul nggak? Ya Allah. Terus mau piknik ke sana kemari, udah tua begini susah, betul nggak? Nah setelah di rumah aja baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Mulia menurut Allah. Mulia menurut siapa? Malaikat. Diampuni dosa, akan menemukan keresahan taat, hidup dan matinya akan berada dalam kebaikan. Ucapan la haula illa billah. Keberapa? Kelima. Yang keenam, bapak-bapak dan saudara sekalian, idza asobatkum musibah wa inna ilaihi. Kalau kita mendapatkan musibah di nafsi, di dalam diri kamu, wa malik, harta kita kecurian atau mendapat bahaya, qul inna lillahi wa inna ilaihi. Ucapkan bahwa kita ini berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Betul Pak?
Kalau asal dari Allah kembali kepada Allah, jangan takut mati. Betul? Kenapa kita hidup kalau nggak mau mati? Memang resiko, Pak. Orang yang hidup resikonya apa? Mati. Gak ada orang yang hidup tidak mati. Betul nggak Pak? Bapak jangan takut mati. Amin. Yang penting bekal kita amalan cukup. Bangga. Ini kalau saya baca dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Ules Sehat, ya Allah, mengenai mati gak usah takut. Sebab kita ini asal dari Allah, kembali kepada Allah nanti yang akan mengatur kita. Betul? Pak Imam siap dari meninggal dunia? Siap. Just siap. Cuman mudah-mudahan jangan sekarang, betul gak Pak? Betul gak? Sebab kita masih banyak apa? Utang. Masih apa lagi? Anak belum nikah kami semuanya, betul gak? Kita juga pengen nikah lagi. Begitu pasalnya. Masya Allah. Jangan takut Pak. Memang orang pengen mendaki 1000 tahun lagi. Apa namanya? Hidup. Bukan main. Nggak ada. Baru kemarin saja artis siapa? Marisa. Itu Marisa geris tuh. Geris. Sebab naon manehna? Sebab awewe. Si Ikang Paudi sampai nangis-nangis. Sebab si Isak Marisa Wah. Ya Allah. Itu contoh. Padahal dia nggak sakit ke apa, betul nggak? Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya panjang umur. Kalau belum mati jangan dulu dikubur. Coba ya? Ya. Bapak umur berapa tahun? 60. Kok masih muda? Saya 65. Pak Set? 52. Memang wajar ya. Yang dulu. Sebab 52. Pak Ari berapa? 61. Wajar, pantas deh? Pantas. Nah, jadi Pak, kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mulia menurut Allah. Kita sering mendengar dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi, telah meninggal dunia Bang Anu bin Anu dengan tenang, atau memang mau tenang, nggak bermusuh, betul nggak? Dengan tenang, Masya Allah. Saya bukan. Ya, nah ini Pak, kita sama-sama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Itu yang keberapa? Nah, yang itu pas yang 12. Yang terakhir, bapak-bapak dan saudara sekalian, la yajri lisani, la yajri lisanuhu fi ana lail wa atrafan nahar, la ilaha illallah. Tadi Pak saya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak dosa kita diampuni. Dan kita yakin punya akidah yang kuat dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan mulia menurut Allah, mulia menurut malaikat, menemukan kesadaran hidup dan matinya dalam keadaan baik. Kemudian dosa kita diampuni manakala kita mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Itu Pak. Apalagi dibarengi dengan baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak-bapak. Yuk kita sebelum akhir baca sholawat. Salatullah.
bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Angkat tangan semuanya. Dadah. Ya, bila